Ayan, sundan! Hup! Us! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melepaskan masker sejenak. Baik pemirsa Mimbar TV yang berbahagia, kembali bersama saya Robi Kurniawan. Yang hari ini tentunya di samping saya sudah ada siswa-siswi yang hebat. Mereka ini berprestasi di bidang non-akademik, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Langsung saja siapa mereka, saya akan menyapa. Yang pertama, Siti Masfuroh kelas 11 IPA 4. Dia peraih medali perunggu internasional dalam ajang Rektor Cup yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul bekerjasama dengan Sekjen PB Porki. Assalamualaikum Mbak Furoh, sehat ya? Alhamdulillah. Di samping kirinya juga sudah ada Satya Andika Pratama, peraih medali perak dan perunggu Kejurnas Kungfu Indonesia 2021. Assalamualaikum Mas Satya. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir di ujung ada Muhammad Dafa Falsditya, kelas 11, juara 3, kreator film animasi se-Jawa. Assalamualaikum Mas Dafa. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya bertiga ini sehat-sehat semua. Amin. Dan kebetulan mereka bertiga ini siswa-siswi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto. Jauh-jauh dari Mojokerto bisa menyempatkan hadir di sini. Semoga para pemirsa Mimbar TV yang menyaksikan hari ini ikut termotivasi biar bisa mendapatkan prestasi seperti yang siswa-siswi adik-adik ini yang berprestasi ya. Saya mulai dengan pertanyaan ke Mbak Mas Furoh. Mbak Furoh panggilannya ya. Baik. Kemarin waktu lomba itu kapan? Lombanya diselenggarakan pada tanggal 5 Juli. Dan penilaiannya mulai tanggal 24 sampai 25 Juli. Itu secara langsung atau virtual? Oh, virtual. Dikirimkan video. Oh, mengirim video. Berarti waktu itu Rekam video, lalu dikirimkan video. peragaan apa yang dilombakan waktu itu? Waktu itu peragaan kata Hayan Sodan. Ya, Kata Hayan Sodan itu pergerakannya bagaimana? gerakannya Ya dijelaskan pergerakannya memperkuat kuda-kuda atau apa? ya, ya gitu. Itu baik. Kemudian waktu lomba di ajang Rektor Cup ya, itu ada berapa peserta yang hadir? Itu kan internasional. Hmm. Terdiri atas 6 negara sebenarnya. 6 negara, di mana aja? Salah satu, salah dua? Salah satunya termasuk India juga ada. India juga ada. India, Oke. Maroko, dan satunya termasuk Indonesia. Itu virtual. Virtual ya. Berarti tidak hanya Indonesia saja, tapi juga ada negara lain, ada 6. Ya, Salah satunya India. India, Maroko. Dan Mbak Furo ini menang, dapat meraih medali emas, artinya menang menyabet dari negara-negara 6 itu ya. Ya, Untuk India itu dapat juara tidak? itu kan dibagi kelas. Iya. Oh, kelas apa? Ini tadi kelas seni kata ya. Ya, dibagi. Dan saya dapat kelas itu satu kelas sekitar 4 orang. Dan meraih juara besar. Nah, dari 4 ini lawan siapa saja? Dipertemukan atau tidak? Tidak, itu virtual. Soalnya secara virtual Ya, ya. secara virtual dan dapat informasi kalau menang. Menang gitu ya. Ya, Kalau boleh tahu
mulai mengawali karate itu sudah mulai kapan? Mulai karate itu sebenarnya dari awal SMA. Sebenarnya itu kayak nggak mau ikut, tapi dipaksa ayah gitu loh. Ikut tau gitu. Tapi aku nggak mau sebenarnya. Tapi dipaksa tuh kok nyaman gitu. Diteruskan dan alhamdulillah dapat meraih. Emang kenapa tiba-tiba ayah itu untuk menyuruh Mbak Furo ini ikut karate? Padahal Furo kan perempuan nih, biasanya yang ikut seperti itu mungkin lebih banyak ke cowok, betul ya? Kenapa? Ada alasan tertentu nggak yang diberikan sama ayah? Ya kata ayah gini, justru kalau cewek itu harus bisa menjaga diri gitu. Oke. Apalagi kan cewek ini anak satu-satunya. Oke. Oh, anak satu-satunya, anak tunggal ya. Jadi disuruh ikut. Pertama untuk diri sendiri, yang kedua ya untuk mencetak prestasi tadi. Untuk mencetak prestasi. Apa yang diharapkan dari si ayah ternyata terwujud ya. Dan semoga ini menjadi dukungan orang tua untuk bisa tetap berprestasi untuk di ajang berikutnya. Ya, Mbak Furo, saya juga ingin penasaran. Dalam diri benaknya Mbak Furo sendiri disuruh sama ayahnya karate, sebenarnya mau atau terpaksa? Awalnya itu sebenarnya kayak agak terpaksa. Terpaksa ya? Iya, terpaksa gitu. Kayak kok disuruh ikut gitu. Oke. Nggak tahu aku. Kilas-kilas buat apa sih gitu. Ya, oke. Gerakan-gerakan. Terus ya katanya ayah cobain dulu 1 kali latihan. Kalau nggak mau ya udah gitu. Terus pas aku coba kok nyaman enak gitu. Terus ya udah lanjutin, akhirnya mendukung. Setiap ada lomba diikutkan dan alhamdulillah. Dan masuk ekskul di Man 2 Mojokerto ya? Ada ya ekskul untuk karate? Disuruh ikut. Dan waktu ikut ekskul karate itu selain Furo, Mbak Furo, itu ada teman cewek yang lain? Atau sendiri saja? Ada banyak. Oh, ada banyak. Jadi tidak sendiri ya, berarti ada temannya. Iya. Kemudian tadi kata-katanya nyaman, enak. Nah, apa nih yang membuat nyaman dan enak? Iya, banyak temannya. Terus ya kayak humble-humble semua gitu. Oke. Humble, ramah gitu ya. Ramah, oke. Gitu Tapi karena sekarang itu pandemi ya, jadi mulai tahun kemarin ya. Iya. Mulai tahun kemarin, sekarang pandemi. Saya juga ingin menanyakan ke Mbak Furo. Pandemi itu serba terbatas, tidak boleh ke sekolah ya, ke madrasah. Semua serba online. Nah, apakah latihannya juga terbatas juga, nggak terganggu untuk prestasi itu? Sebenarnya terbatas, cuma pakai masker gitu, jaga jarak, nanti protokol kesehatan. Sebenarnya agak kurang leluasa gitu kan, pakai masker kalau kita main kata, main gerakan itu kan ngap gitu kan. Iya. Sebenarnya gitu. Tapi ya. Tapi tetap latihan dan akhirnya latihan. Sekarang bisa berprestasi meskipun baru medali perunggu ya. Mungkin nanti dikejar lagi bisa mendapatkan medali perunggu, medali perak dan emas. Semoga itu terwujud. Tentunya habis ini ingin ikut ajang lomba yang lain ya. Baik. Saya menuju ke Mas Satya nih. Nah, kalau bicara tadi Mbak Furo itu karate. Nah, sekarang Mas Satya kungfu ya? Iya. Kalau karate sama kungfu itu berbeda tentunya? Beda ya? Beda. Oke, dari gerakan sendiri tentu berbeda. Iya, sangat. Dan Mas Satya ini peraih medali perak dan perunggu Kejurnas Kungfu Indonesia 2021. Iya. Nah, ini ada medali perak dan perunggu. Kok dapat 2 medali ini kenapa? Kok bisa dapat 2? Karena sebelumnya saya ikut itu udah diajarin jurus yang pertama. Yang Shaolin Tao. Ya, yang Shaolin Tao. Habis itu ceritanya itu dulu mau ada kejurda. Kejurda. Akhirnya gara-gara ada pandemi ini, nah itu kayak putus harapan saya. Kejurda itu berarti provinsi ya? Iya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Akhirnya kayak sudah dipersiapkan kok ada nggak jadi lomba, akhirnya putus asa. Iya, sempet sih down. Ya, akhirnya saya tetap semangat karena saya berpikir kenapa kok putus asa. Terus saya harus bisa mencetak prestasi meskipun di pandemi ini. Terus saya pernah terinspirasi oleh guru saya. Guru saya itu berkata, jika siapa kamu namanya itu?
Kak Udin, guru SMP dulu. Oke, Kak Udin. Guru pramuka. Oke. Jika kamu punya prestasi, tulislah di buku. Lalu ditempel di kamar. Setiap kamu melihatnya, Oke. doakanlah prestasi itu. Oke. Jika ada yang sudah tercapai, dicentang. Dicentang. Ya, alhamdulillah. Saya dulu pernah menulis prestasi. Saya ingin mengikuti lomba nasional. Hanya menuliskan mengikuti lomba nasional. Entah Iya. itu bidang apa saja ya? Iya. Hanya secara garis besar umum ya? Iya, sama yang lainnya. Akhirnya terwujud. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Dan nasional itu ternyata nggak menyabet satu prestasi saja, ternyata langsung 2 medali. Iya, saya ikut lomba jurus. Alhamdulillah, di lomba itu maksimal 2 jurus. Untuk diikutsertakan ya? Saya akhirnya ikut 2 jurus itu karena saya mampu, alhamdulillah. Akhirnya mendapatkan medali perunggu. Yang pertama jurus Xiao Lim Tao, terus yang satu lagi jurus perguruan tangan kosong. Jurus perguruan tangan kosong. Jadi 2 itu kemudian ikut lomba dan dua-duanya dapat medali. Iya. Medali perak dan perunggu. Perak yang mana, perunggu yang mana? Kalau yang perak ini dari jurus perguruan. Tangan kosong. Iya, tangan kosong. Kalau berarti yang perunggu yang Xiao Lim Tao. Iya, yang Xiao Lim Tao. Nah, ini ada dua perbedaan jurus ya mungkin ya. Tentunya pergerakannya juga iya, berbeda. Nah, sebenarnya lebih suka mana? Jurus perguruan tangan kosong atau Xiao Lim Tao? Sebenarnya kalau dibilang mudah, ya, itu Xiao Lim Tao yang mudah. Kalau dibilang mudah, tapi lebih suka mana? Saya kalau suka itu di tangan kosong, lebih ke perguruan karena lebih leluasa. Kalau Xiao Lim Tao itu kayak Wing Chun. Film ya. Itman patung kayu ya itu Wing Chun gitu ya, jurusnya Wing Chun. Jadinya satu center line di tempat. Tapi masing-masing punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Iya. Oke. Dan untuk menghafal jurus itu mudahkah atau butuh persiapan sampai 1 bulan, 2 bulan untuk ikut ajang lomba tingkat kejurnas itu? Ya persiapannya harus sangat matang. Sebelumnya. Sampai berapa lama? Kalau saya menghafalnya itu sudah, kalau hafal 1 bulan sudah. Sekitar 1 bulan ya? Ya masih sudah hafal tapi masih kadang-kadang menghafalkan. Akhirnya saya latih terus sampai sekarang alhamdulillah sudah. Dan alhamdulillah berprestasi. Alhamdulillah. Tapi saya juga penasaran seperti Mbak Puro tadi. Kenapa kok suka kungfu? Nah, kalau tadi Mbak Puro dengan alasannya yang tadi, nah karena ayahnya yang menyuruh. Nah ini Mas Satya kenapa nih kok tiba-tiba suka kungfu? Kok nggak suka seni yang lain, karate atau bela diri atau silat? Kenapa kok milih kungfu? Karena sebelumnya pernah melihat film pas kecil. Jackie Chan itu kan alirannya kungfu, wushu, ya. Terus terdobrak dari itu. Oh ya, enak ikut gini. Jadi pingin mempelajari gerakan itu ya. Ya. Oke. Dan kebetulan di Man 2 Mojokerto terdapat ekskul wushu, wushu apa kungfu? Kungfu sama wushu. Kungfu dan wushu. Oh berarti Mas Satya ini nggak hanya kungfu, wushu juga dipelajari. Iya. Oke. Tapi wushu sudah ada prestasi yang didapat? Wushu saya sudah daerah kemarin, tapi yang tarung. Oh, yang fighting ya. Oke. Berarti tidak hanya di kungfu, tapi ternyata wushu juga. Iya. Gitu. Oke. Berarti karena motivasinya karena melihat film yang seperti Jackie Chan ya, mengidolakan Jackie Chan kok bisa bikin gerakan itu, jadi bikin belajar untuk masuk ke kungfu. Baik. Nah ini saya kemudian menuju ke Mas Dava, yang tentunya Mas Dava ini, yang tentunya Mas Dava ini berbeda nih, bukan di bidang olahraga ya bisa dibilang ya, bukan karate dan juga bukan kungfu. Nah tapi Mas Dava ini jago
membuat animasi. Iya. Betul Mas Dava? Iya, betul. Oke. Dan ternyata Mas Dava juara 3 kreator film animasi se-Jawa. Itu siapa yang menyelenggarakan? Itu yang menyelenggarakan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh, ISI Jogja. Ya, isi. Oke. Itu kapan itu diselenggarakannya? Tahun 2020 akhir Agustus. Akhir Agustus. Iya. Apa yang ditayangkan? Apa yang dihasilkan? Film animasi apa dari Mas Dava ini? Ya, pada saat itu saya membuat film animasi itu bertemakan kayak pandemi gitu. Terkait dengan pandemi. Iya. Karena masa sekarang pandemi ya, Iya. COVID-19. Ya. Apa yang diceritakan apa terkait dengan pandemi? Ya, itu jadi kayak menceritakan seorang pemuda yang dia itu akhirnya sadar kalau di era pandemi ini Baik. itu harus saling mengingatkan dan saling Oke. melindungi satu sama lain. Dan itu bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, Oke. dan menjaga jarak. Jadi animasi itu bersifat seperti semacam sosialisasi ya. Iya, Sosialisasi kepada masyarakat yang melihat itu lebih tertangkap karena bentuknya animasi. Mungkin ini sasarannya ke kalangan anak-anak remaja gitu ya. iya, Remaja umum, bahkan Iya. dewasa juga bisa menonton ya. Dan itu mengingatkan kalau sekarang pandemi, jadi harus menjaga protokol kesehatan. Nah, kok bisa membuat animasi film semacam itu? Ya, awalnya sebenarnya itu hobi saya cuma menggambar. Hobi menggambar, mulai Iya. kelas berapa? Itu dari kecil sudah suka menggambar. Suka menggambar. Iya. Jadi kelas kecil mungkin itu Ya, di kertas-kertas gitu. tingkat SD gitu ya. Iya. Oke. Akhirnya SMP itu mulai belajar menggambar di HP Iya. dan sampai awal SMA Sampai awal SMA. itu belajar di HP. Terus mengikuti lomba tadi. Nah, waktu beralih kemudian pembuatan animasi film, itu belajar dari mana sebelumnya? Ya, otodidak. Otodidak, Ya, belajar dari. sama lihat di YouTube juga. Oh. Jadi belajar sendiri bagaimana cara membuat animasi, Iya. akhirnya coba-coba begitu. Ya, sama di sekolahan juga diajarin juga. Di sekolahan juga ada eskul Iya. untuk animasi film. Iya. Oke, keren. Dan akhirnya berawal dari coba-coba, belajar otodidak, kemudian difasilitasi dari madrasah ya, Iya. Man 2 Mojokerto, dan akhirnya ikut lomba mendapat Juara 3. juara 3 Iya. kreator film animasi se-Jawa. Sebelumnya sudah membuat film juga kah? Apa itu baru satu? Itu baru itu. Baru satu. Iya. Dan ini ke depan sudah ada rencana pembuatan film animasi yang lain? Ya, ada rencana untuk pembuatan film 2 dimensi tentunya. Oke. Itu nanti 2 dimensi ya? iya 2 dimensi. Itu nanti rencana saya untuk perlombaan. Untuk perlombaan apa mungkin nanti dirahasiakan dulu Iya. ya. Jadi biar tidak penasaran, dan apa sih animasi yang kemudian akan dilombakan? Ya, temanya apa? Tapi sudah dirancang ya? Iya, sudah. Sudah dirancang. Tapi nggak boleh dibocorkan nih. Iya. Oh, tidak boleh. Oke. Tapi sebenarnya entah itu Mas Dava, Mas Sada, sama Mbak Furo, itu setiap bidang maupun prestasi yang diraih ini, meskipun berbeda, tapi pasti punya kesulitan masing-masing. Betul ya? Betul ya. Ya mungkin ke Mas Dava dulu ini. Nah, kesulitan apa ketika membuat kreasi animasi film? Untuk kesulitan itu lebih ke memanage waktu. Manajemen waktu. Ya, karena kan saya seorang pelajar, jadinya itu mengatur belajar sama membuat animasi itu kan itu sulit. Nah, tapi berbicara terkait dengan manajemen waktu, terbengkalai enggak dengan akademiknya? Ya, masih tetap belajar. Tetap belajar, Ya. tapi tetap berprestasi juga kan di akademik? Ya, kesulitan tadi karena animasi kan membuatnya itu lama. Oke, membutuhkan waktu banyak ya? Iya. Bisa dibilang sampai nggak tidur? Ya, biasanya begadang setiap hari. Begadang tiap hari, tapi tidak Iya. sampai berefek ke sekolah ya? Iya. Oke, kemudian Mas Satya, ada kesulitan nggak waktu belajar menghafal jurus kungfu? Ya, terutama dari gerakan.
Gerakan ya. Ya, gerakan. Kalau wushu kan agak seperti silat ya. Iya. Ya. 11 12 hampir lah. Hampir sama Hampir ya. sama ya. Tapi lebih sulit kungfu kayaknya ya Iya. daripada silat. Iya. Hmm. Mungkin mempunyai kelebihan keunggulan masing-masing. Setiap ya tadi itu menghafal, terus fisiknya harus kuat. Terus selain itu kita harus setiap hari kita latihan menghafal. Kalau enggak itu sehari enggak menghafal, terkadang itu lupa meskipun menghafalnya enggak bergerak kayak dibayang-bayangkan itu. Setiap hari harus seperti itu biar lebih mantap lagi jurusnya. Kesulitan untuk menghafal jurus yang begitu rumit. Iya. Tapi mengatasi masalah itu tetap latihan. Iya, Ya. ya. Tidak menyerah artinya Iya, gitu ya. Tidak menyerah. Nah, kemudian ke Mbak Furo, apakah kesulitan itu dihadapi sama Mas Setia ini sama juga dihadapi sama Mbak Furo? Ya, sebenarnya ya sama. Iya. Kesulitan menghafal. Kita ikut karate masih 1 tahunan ini kan. Oh, baru mulai ya? Iya, baru mulai. Jadi agak asing, ya masih baru gitu. Kan masih sabu. Oke. Ya, kan masih awal sama. Jadi ya kayak kenal gerakan baru itu tadi kayak penghafalnya itu dulu. Terus kayak fighter itu memperagakannya jadi. Oke. Fisiknya juga. Dan kan gemuk gitu kan. Iya. Agak sulit gitu sebenarnya. Ditambah lagi pandemi, harus memakai masker pas latihan. Gitu. Waktu fighter, duel, itu tidak takut? Tidak, saya tidak. Saya itu sebenarnya nggak takut gitu. Kayak ya percaya diri aja gitu. Bisa, pasti bisa. Percaya diri aja dan harus bisa. Iya, harus bisa. Harus bisa. Dan Meskipun kalah nggak apa-apa. Coba lagi. Apa yang kurang gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya Mbak Furo ini kesehariannya gimana sih? Kalau karate itu kan pasti garang ya. Kalau di rumah garang juga enggak? Enggak, tapi kesehariannya apa? Kesibukannya apa di rumah? Kesehariannya di rumah jaga warung sama ibu. Oh, jaga warung. Iya, ada workshop di rumah sama bantu ayah buat tempe. Oh, buat tempe. Jadi ada ayahnya pembuat tempe. Iya. Oh, produksi tempe. Bantu. Pagi, siang atau malam bantunya? Nah, kalau kan sekarang sudah mulai PTM. Iya. Biasanya pulang sekolah gitu, kalau enggak bantu ayah. Sama jaga di warung juga. Oke. Ibu gantian istirahat, saya yang jaga gitu. Nanti sorenya saya ngaji, ibu yang jaga. Oke. Kan aku juga capek, bantu ayah juga. Ya siapa lagi kalau bukan saya, kan anak itu. Gitu. Tapi Mbak Furo nggak capek karena pagi juga belajar, juga bantu, tapi juga memikirkan untuk latihan. Bahkan mungkin tidurnya jarang. Iya, kan outdoor ya. Iya. Kalau tutup kan jam 11, jam 12. Betul. Tapi kadang ibu suruh tidur dulu. Gitu ya. Tapi kayak tak kerja. Tak bantu dulu. Oke. Iya, gimana lagi kan anak ibu saya gitu. Iya. Ya sudah kewajiban saya untuk membantu orang tua. Tetap ikut membantu meskipun ya capek anaknya, tapi tetap mempedulikan orang tua ya. Biar orang tua capek juga mencari uang untuk menyekolahkan anaknya. Dan Mbak Furo membuktikan ya meskipun membantu, Mbak Furo tetap bisa berprestasi. Tidak kelimpungan juga dengan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Kelimpungan maksudnya tidak bisa mengikuti kebingungan, maksudnya nggak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, pelajaran yang diikuti, enggak ya, tetap bisa ya. Oke, tetap bisa. Kemudian Mas Satya, kalau di rumah ngapain? Apakah juga belajar kungfu di rumah atau ada kesibukan yang lain? Ya, kalau di rumah biasanya pagi sebelum sekolah itu saya lari-lari. Sebelum ya, berarti pagi jam berapa? Habis sholat subuh habis setelah baca Al-Quran biasanya harus itu rutinan terkadang. Rutin, ya. Berarti bangun setiap pagi subuh jam 4, setengah 4 mungkin ya. Habis itu agak jam 4:30 itu lari di sekitar lingkungan kampung. Habis itu bantu
ibu ya kayak nyapu, cuci piring gitu. Habis itu sekolah, terkadang sore juga mencari makan hewan ternak. Oh, jadi di rumah juga punya Iya. ini ya, hewan ternak ya? Iya. Hewan ternak apa? Kalau mentok ya Bebek. mentok ya, Heeh. bebek sama marmut. Oh, marmut. Iya, jadinya nyari itu apa? Suket. Suket ya? Iya. Rumput ya? Rumput. Oke, heeh. Nyari rumput biasanya kalau sore nyari rumput. Habis itu sorenya juga makanin itu tadi bebek Hmm. sama bantu orang tua juga. Jadi selain belajar kungfu tapi juga peternak ya? Iya, Peternak alhamdulillah. bebek sama Minggu marmut. marmut. Marmut gitu ya. Oke. Cuma sebagai selip-selipan. Selip-selipan. Tapi Iya. meskipun selip-selipan tapi ya mengisi waktu juga Iya. menolong orang tua di rumah. Iya. Tapi kalau boleh tahu bebeknya ini untuk dipotong atau dijual belikan atau Ya, usaha saya sendiri? biasanya ya kan dulu cuma iseng-iseng aja, akhirnya banyak bisa membantu untuk biasanya kan di sana ada pengajian, yaitu saya manfaatkan daripada beli ayam. Oh gitu. Mending jadi diambil dari Iya, hasil dari peternakan sendiri. Ya habis itu sama kadang-kadang nggak punya uang ya, kadang-kadang jual bebek tadi. Tapi Mas Setia, dari apa yang didapat kungfu, ada hal yang diambil nggak? Oh ternyata saya berubah nih setelah belajar kungfu, saya bisa melakukan sesuatu yang dulunya saya nggak gini bisa lakukan di rumah. Kalau itu lebih rajin juga, kan soalnya kan tadi ditambah lari-lari ya, pengen lebih giat ya. Emang dulunya Mas Setia itu sebelum kenal kungfu itu dulu ambil ekskul apa? Dulu pernah berprestasi di bidang pramuka. Pramuka. Ya akhirnya pindah diman, saya ngambil kungfu itu. Kungfu. Berarti dari pramuka langsung kungfu. Iya. Jadi nggak kenal ekskul apalah selain ini ya, pramuka dan kungfu ya. Iya. Pencak silat nggak ikut? Pernah dulu. Oh pernah pencak silat. Nah kenapa kemudian pencak silat beralih ke kungfu ini? Ya karena waktunya pas pencak silat itu malam latihannya. Oke. Malam akhirnya terganggu juga sekolahnya. Iya, sama izin orang tua itu agak sulit kan, masih SMP kok pulangnya malam-malam gitu ya, iya. oke. Akhirnya saya keluar, saya Akhirnya pindah. beralihlah ke kungfu. Iya. Oke. Kemudian untuk ke Mas Dava ini. Nah, Mas Dava emang sehari-harinya ya di depan laptop saja atau gimana? Yang pastinya sekolah. Terus Sekolah. pulang sekolah itu bantu orang tua seperti membersihkan rumah. Seperti pada umumnya ya, Iya. bersih-bersih bantu orang tua. Terus biasanya tuh malamnya itu belajar sama latihan menang. Tapi kalau tadi ceritanya setiap hari sampai nggak bisa tidur, belajar terus mantengi HP atau laptop untuk belajar animasi, itu sampai dilakukan sampai sekarang? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Dan terus belajar terus animasi film ya? Iya, terus digali terus kan nanti pasti ada, oh ini lebih bagus, ini lebih bagus. Ada animasi film apa nih yang istilahnya bisa dibilang saya mengidolakan seperti ini, saya ingin seperti ini? Dari Indonesia ya? Boleh. Kalau dari Indonesia itu saya suka si Juki. Oh si Juki. Iya. Oke, itu dia ini ya komedi ya dia Iya. ya. Kenapa kok seneng si Juki? Ya kayak bagus aja gitu, stylenya juga beda dari yang lain. Dan konten-kontennya itu emang lucu dan Ya kayak anak menghibur muda ya. banget. Anak muda banget. Iya. Dan apakah kemudian fokusnya nanti Mas Dava ini mengarah ke sana, yang konten-konten untuk animasi filmnya menghibur, lebih ke anak muda banget gitu? Iya, pengennya begitu. Akan membuat YouTube juga channel? Insya Allah nanti. Sudah punya atau belum? Belum. Belum, tapi akan mengarah ke Iya, sana. ada rencana. Ada rencana ke sana. Baik. Ya, jadi ini cerita dari siswa-siswi yang benar-benar spesial, hebat. Mereka mandiri, berprestasi sesuai dengan mutu madrasah.
madrasah yang mandiri dan berprestasi membuktikan bahwa madrasah itu unggul dan mampu membuktikan kualitas pendidikannya bisa menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi seperti Mandua Mojokerto. Mungkin sebelum kita tutup pada perbincangan hari ini, ada harapan apa dari Mbak Furo, Mas Satya, dan Mas Dava untuk kedepannya? Apakah berusaha untuk lebih baik atau bisa juga menyemangati pemirsa Mimbar TV yang mungkin saat ini bingung mencari prestasi? Mungkin bisa dimulai ke Mas Satya dulu ya. Boleh, Mas Satya? Ya, kalau saya kepinginnya, saya ingin seperti teman saya tingkatkan lagi. Saya ingin berprestasi di tingkat internasional. Terus untuk teman-teman, jangan putus asa. Tetaplah mencari bakat kalian. Mungkin sekarang itu belum ketemu. Tetap mencari dan jangan ada alasan. COVID itu bukan alasan. Iya. Bukan penghalang gitu bukan ya. Penghalang. Jadikan masalah itu sebagai prestasi kalau bisa. Sebagai peluang untuk peluang mencari prestasi gitu ya. Peluang prestasi. Jadinya kalau ingin berprestasi tetaplah semangat tadi. Tetap semangat dan nggak boleh berdiam diri ya. Iya. Harus bergerak ya. Iya, kalau bisa dicari digali. Terus fokus di bidang itu tadi. Fokus di bidang itu. Iya. Kemudian Mas Dava? Kalau dari saya itu, kalau kamu ingin membuktikan sesuatu, itu buktikan sekarang. Kalau kamu tidak mempunyai apa-apa untuk membuktikan, itu buktikan dengan alat yang seadanya. Karena kalau tidak dibuktikan sekarang, itu tidak akan berdampak apa-apa untuk masa depan. Tidak ada tidak ada pembuktian untuk masa depan. Jadi apa yang disenangi, apa yang diselerakan, seleranya apa, mampunya apa, itu dijalani dulu. Gitu ya. Nanti akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin akhirnya Mas Dava ini juga menemukan jalannya sendiri menjadi kreator animasi film. Kemudian yang terakhir Mbak Furo, silakan. Ya, untuk semuanya dapat disebutkan dari cerita saya yang tadi ya. Kita itu harus mencoba hal baru dan dikembangkan. Kita kalau diam saja ya terus menerus akan seperti itu gitu, ya kan? Jadi jangan malas dan kita harus berusaha cari kegiatan. Kita harus mencari peluang, mencetak prestasi semakin lebih baik lagi gitu. Kalau kita diam aja ya nggak akan datang di prestasi. Prestasi itu dicari. Dicari dan diraih. Terima kasih banyak Mbak Furo, Mas Satya, dan Mas Dava. Semoga kedepannya lebih gemilang lagi. Amin. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu semua terwujud. Amin. Yang hari ini, ke depan lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Dan ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa Mimbar TV yang senantiasa menyaksikan terus YouTube channel kami. Saya akan menutup. Saya Robi Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.